Nah, proses demokrasi di ibu kota itu cerminan atau contoh, makanya yang terlibat gak berani main-main. Lah melawan koalisi belasan partai, ditambah pemenang pilpres, itu hitung-hitungannya jelimet loh ini. PDIP itu hitungannya memet, rumit, penuh kalkulasi. Lah kemenangan Mas Pram Bangdul itu berkat strategi yang pas, cocok dengan keinginan rakyat Betawi. Selama 2 hari libur kemarin, Begawan itu masih kasihan sama tim suksesnya Kang Emil dan Pak Suswono loh. Kok kayaknya berat banget. Nggak ridho itu loh, menyatakan jika Mas Pram sama Bangdul itu emang menang pilkada kemarin dengan 50,07%. Ini beneran penasaran. Soalnya ngakui kalah itu beratnya nggak seperti nanggung dosa 7 turunan. Tapi kenapa sehari bisa 2-3 kali nyodorin, mereka masih bisa protes ke KPU atau ke Bawaslu. Meh protes apa lagi sih? KPU Provinsi DKI sudah menetapkan putusan dengan proses dari TPS sampai dengan KPU Provinsi. Pemenang pilkada jelas-jelas lebih banyak suaranya dengan perolehan 50,07%. Itu tandanya pilkada 1 putaran untuk DKI. Titik. Jangan diperbesar, jangan diorot-orot lagi. Peluang atau potensi 2 putaran sudah tertutup rapat. Kandidat 01 hanya menang di 2 kecamatan. Dari 44 kecamatan, lah jomplang loh. Nah, dalam semua jenjang perhitungan suara, gak ada tuh masalah-masalah krusial. Misalnya sidang pleno tingkat kecamatan atau tingkat kota, hingga tingkat provinsi kan gak ada protes keras. Ngotot-ngototan sampai bola mata kaya meh mencolot metu kan gak ada. Malah tim Ridho walk out itu. Ora dewasa belas. Tapi begitu di depan wartawan mengesankan mereka masih bisa membatalkan perolehan 50% plus 1 itu. Nah, lucunya ini argumentasi buat menggagalkan kemenangan kan beda lagi nih. Yang bicara bukan orang yang sama, ganti dengan orang lain. Ini kambing hitamnya Okemen nih. Apa biaya kampanye kemarin nyari dari pinjol alias pinjaman online. Makanya butuh tanding lagi. Ini nggak nuduh loh, ini cuma kira-kira itu. Siapa tahu mau niru Pak Anies 2017 lalu. Nek menang terus dianggap utangnya lunas. Enggak gitu caranya. Apa pinjaman sudah jatuh tempo. Ini kalau urusan pinjam-meminjam loh. Apa telepon sama WA terus bunyi. Suruh ngelunasin biaya kampanye. Kan enggak begitu pastinya itu. Saya paham kalau tim Ridho ini uangnya banyak, berjibun-jibun, nggak mungkin hutang gitu. Lah didukung sampai 12 partai. Masa duit wae dimasalahke kan enggak itu. Apa ora turah-turah. Nah, sok kaose sehakeh malahan belum dibagikan, dan sampai pagi tadi tuh Kang Emil kemana aja. Kok enggak nongol. Kayak enggak bersuara blas, langsung ambles bumi gitu loh. Mbak itu tim suksesnya dikondisikan, diajak bicara, ajak ngobrol. Supaya menemukan hati yang tulus gitu, yang ridho itu, biar nggak nambah bikin malu. Hal ini membuat rakyat Jakarta jadi antipati loh kalau seperti ini. Wegah, jinjo atau moh tenan, dan bersyukur mereka nggak terpilih. Karena kalau terpilih malah yayaan. Kelihatannya calon yang nggak siap kalah. Nah, mantan gubernur Jawa Barat itu begitu rampungan pilkada kok ditinggal perung gitu loh. Kayak nggak punya rasa bersalah aja. Mesaknya itu jajaran tim sukses. Sing terusan disuruh ngadepin jurnalis. Oh iya, ini bisa begini kejadiannya. Alasan kalah jadi gonta-ganti loh akhirnya. Ya penting dua alasan. Alasan Sidi nggak tembus, alasan yang lain. Nah, di jelang perhitungan akhir tingkat provinsi, lalu penetapan pemenang pilkada, mereka jadi kayak pitik kelangan induk. Piek, 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 piek. Akhirnya piak, piek, piak, piek. Ribut rakaruan loh. Biar mboke indukne rene ya walk out dari sidang pleno terakhir KPU provinsi. Nah, alasan yang disodorkan malah kemana-mana, bablas-bablas
Malah koyo ngalami halusinasi aja. Nah dulu sempat ngadain sayembara kecurangan pilkada dengan hadiah 10 juta. Gak ada yang kirim bukti kok. Terus jari TPS di Pinang Ranti itu bukti ada kecurangan. Bukti ini PSU alias pemungutan suara ulang gak dikabulkan juga. Oh gak ada pelanggaran. Ngancem-ngancem KPU sama Bawaslu akan dilaporkan ke DKPP dan lembaga penyelenggara KPU. Ya nggak ngerespon mereka. Orang gapre. Nggak direspon. Nah terus beberapa saksi mereka, ya ora gelem tanda tangan, ya ndak apa-apa, itu tidak mengikat, tidak mempengaruhi hasil dari coblosan. Pas nggak mau tanda tangan itu, honor transfer dari tim sukses. Mbok jupuk pernah kalau nggak mau tanda tangan. Nek gelem tanda tangan ya honore ya aja mbok tampa. Nek tampa ya piye no. Tugas terakhir saksi itu tanda tangan kok. Lah sekarang alasannya diajukan ganti lagi. Mau tahu apa penyebab kekalahan RK Singanyar tuh? Ayo apa? Terbaru itu kambing hitamnya adalah desain stiker pilkada yang nggak ada. Logonya mungkin nggak ada. Yang dimaksud stiker oleh tim sukses RK itu adalah stiker resmi dari KPU. Waktu coklit itu. Atau pencocokan dan penelitian oleh petugas KPPS buat para pemilih. Yang semacam memastikan lah. Nah, di sebuah rumah itu beneran beberapa yang punya hak suara. Yalah ya mung stiker sih ditempel aja kok dimasalah. Orang sisan masalah lagi kenapa KPPS dapat honor kan gitu sisan. Wing ini muni C6 atau undangan kepada pemilih yang dibagikan itu mepet waktunya. Itu alasan yang kemarin tuh. Wis ganti lagi penyebabnya kekalahan terbaru. Atau kekalahan terbarunya itu. Yang paling keras tuh. Ini loh yang jadi aku mikir elek ini. Pikiranku udah ditekanin dindi ya dengan Ridho ini. Apa mergo duit tim sukses soko utangan sehingga barampungan pilkada mereka langsung ditagih pinjol. Ini loh yang jadi pikiran saya ini. Nggak nuduh ini. Kira-kira apa yang ngono ya? Masa sih nyilih pinjol bisa buat biaya kampanye? Kan enggak. Ini pikiran LO Begawan tapi nggak nuduh. Semoga enggak lah. Mereka kan orang-orang berduit itu. Nah, besaran duit pinjol kan hanya ratusan ribu, nggak mungkin, nggak cukup. Jutaan ya paling itu klaim dari tagihan yang tidak sedang dilunasi. Hanya kemarin yang bicara itu beda orang. Sebelumnya yang ngomong itu tim kuasa hukum pertama. Lah sing cerita babakan stiker pilkada saiki saka tim koordinator Ridho. Itu Pak Ramdan Alamsyah kalau nggak salah itu. Iki apa doae Pak Ramdan ini? Cara nyodorkan nolak kemenangan ya lucu banget. Lah terus perkara desain stiker mbok salahke. Dibuat keliru atau desain stiker kalian ganti, jaminan orang jadi milik Kang Emil gitu ya nggak mesti lah, nggak ada hubungannya antara stiker dengan calon ya ada lah, sudahlah. Coba sebaiknya nyari kaca pengilon, tahu cermin tuh, cermin yang gede tuh, biar bisa dipakai ngaca bareng-bareng, termasuk Begawan tak ngaca juga. Sehingga tahu kekurangannya di mana. Siapa yang mesti bertanggung jawab. Jangan diterus-teruskan nyalain pihak lain. Kaya bangsane cah TK wae. Cah bayi, cah cilik-cilik. Ingat loh, kalian itu terlibat di Pilkada DKI loh. Pilgub Jakarta itu pilihan kepala daerah yang disorot seluruh wilayah. Mungkin bahkan dunia itu nyorot tuh Pilkada di Jakarta itu. Nah, proses demokrasi di ibu kota itu cerminan atau contoh, makanya yang terlibat gak berani main-main. Nah kan Pak Ramdan ya tahu toh PDIP mengajukan Mas Pram itu menunjukkan itu pertarungan serius. Coba ngomoles, apa pernah dengar siapa sekjen atau bekas sekjen PDIP yang pernah diturunkan di pilkada? Belum pernah terjadi itu. Apa karena Partai Merah kentean kader, kehabisan kader? Ya orang. Stoknya akeh banget kalau di PDIP itu. Mas Pram ora gur sekedar pernah jadi sekjen, tidak hanya pernah jadi sekretaris jenderal partai PDIP ini, pernah jadi pimpinan DPR atau wakil ketua DPR loh.
Nah, terus bekas menteri sekretaris kabinet barang. Ora umum mendampingi Pak Jokowi selama 10 tahun. Mbok kira mau koyo arisan itu. Dikopiok sing metu sapa lantas dikasih SK rekomendasi calon gubernur DKI sama Mbak Mega, ya enggak begitu. Dan menangnya Mas Pram di pilkada, strateginya memang ciamik, bagus. Apalagi pendampingnya Bang Dul Rano Karno yang sudah keren beken, bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia bahkan dunia. Apalagi dengan sinetron Sidul anak sekolah yang mendunia itu menjadi bagian kemenangan dari Mas Pram sama Bang Dul. Lah melawan koalisi belasan partai, ditambah pemenang pilpres, itu hitung-hitungannya jelimet loh ini. PDIP itu hitungannya memet, rumit, penuh kalkulasi. Lah kemenangan Mas Pram Bang Dul itu berkat strategi yang pas, cocok dengan keinginan rakyat Betawi. Haters ngompol saja nyebut loh, nek serius pilkada DKI kok ada Pak Dharma Pangrekun, pasangan sama Pak Kun Wardana. Lali aku. Semua pada tahu lah, mereka kan ya tidak dikenal. Kemudian tiba-tiba maju. Mosok mergo calon boneka Bu Mega, ya ora lucu lah. Calon yang dibuat oleh PDIP ya enggak. Sing ngajukan mereka ya sopo. Kabeh sudah tahu, sudah paham. Nah, Mas Ramdan ini ya belajarlah sama kesalahan Pak Muslim, Jaya Butar-Butar. Tim hukum Ridho, wingi wis tak uraikan toh. Kerangka berpikirnya kok ora rasional. Alasannya angel dinalar. Saiki baleni meneh. Diulangi lagi. Nah, selain beralasan kalah disebabkan desain stiker pilkada dari KPU, Pak Ramdan menyatakan pemenang sesungguhnya adalah golput. Ini piye nih kok menang golput ini? Ini Pak Ramdan ini ngelihat data hasil pilkada enggak sih? Berapa yang milih atau sing nyoblos wingi itu? Total itu ada 53%, atau yang nggak nyoblos itu 47%. Dan apakah yang golput menandakan mereka lebih suka Jakarta dipimpin PLT? Ya tidak sama sekali. Kan harus tak bilang, mayoritas yang nggak nyoblos itu adalah pemilih partai Kim Plus Plus. Itu hitung-hitungan politik loh, yang saya analisa loh. Lah wong Mas Pram wae kepunjulan atau dapat limpahan suara sampai 1,2 juta suara pemilih Kim Plus Plus kok. Otomatis kan partisipasi pemilih PDIP sendiri 100%. Apa ora kuwi maknane bila calon dari Kim Plus Plus dudu Pak Ridwan Kamil sama Pak Suswono. Yang memilih lebih gede lagi. Ngono ra. Lah calon kalian kalah yang tidak kredibel. Yang akhirnya banyak pemilih Jakarta nggak mau, menolak. Itu dimulai dari ketika kampanye, ditolak sana, ditolak sini. Sampai Persija juga menolak. Karena Kang Ridwan Kamil itu identik dengan Persib. Masa Persib mau mimpin Persija? Akhirnya kan Persija nggak mau. Ini salah satu juga kekalahan dari Kang Emil sama Pak Suswono ini. Yang tidak dikehendaki akhirnya. Sing boten dikarepke pemilih di Jakarta. Itu bahasa Jawanya. Yang tidak mau pemilih orang-orang Jakarta. Lah pimpinan Kim Plus Plus secara tidak langsung mengabaikan aspirasi kader dan simpatisannya. Jangankan Pak Ridwan Kamil. Lah wong Pak Suswono di internal PKS saja. Apa jaminan dipilih sama pemilih PKS? Lah pemilih PKS maunya Pak Anies kok disodorkan mantan-mantan yang kita semua nggak tahu apa prestasinya itu. Lalu anak Abah yang mayoritas menurut Om Begawan itu pemilih PKS loh, anak Abah itu. Itu pendukungnya Mas Anies itu. Itu Mbok Entengke. Mbok Entengke itu tidak dianggap kekuatan besar. Rupanya jadi salah satu faktor signifikan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul, ketemunya bersatunya anak Abah sama Ahoker itu. Ya akhirnya pemilihnya Mas Pram dengan Bang Dul meledos tuh. PKS sendiri di pemilu wilayah Jakarta itu suaranya paling gede loh, pemenang. Daripada meributkan faktor eksternal. Ini saran Om Begawan loh. Itu nih, pimpinan partai Kim Plus Plus itu tidaknya di tingkat provinsi DKI diundang semua. Dipanggil tuh. Ditakoni siji-siji, mengapa orang yang kalian usung kok keok gitu. Tanya itu tanggung jawabnya bagaimana itu.
Lah pasti loh jawabannya pasangan Kang Emil sama Pak Sus ora banget. Pasti gitu. Ora disenengi itu. Mungkin gitu juga. Orang menarik bagi orang Jakarta. Lah nek ora disukai gimana mau milih? Ibarat wong senengi ngopi mbok sodori banyu keran ya muni-muni. Lah Pak Ramdan juga punya halusinasi lain ini. Dengan mengait-ngaitkan Pilkada DKI sama ketemuannya presiden sama mantan presiden. Bersuanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Seolah-olah pertemuan itu juga membahas piye kok mereka bisa dikalahkan di Pilgub DKI. Alah, wih kadoan tekan ngedindi dol. Keduanya itu sedang mengkompromikan tentang Gerindra sama peran Wapres. Pasti ini menurut analisa Begawan, menurut hitung-hitungnya Om Begawan antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu pandangan Om Begawan loh. Mereka wis mentok meh nguplek-uplek urusan Pilgub DKI wis buntu. Sederhana saja lah. Bila RK sama Pak Sus yang jadi atau terpilih, apa sih keuntungan buat Gerindra? Juga buat Pak Jokowi? Nggak ada kok. Ngoyoworo itu. Wekah melu-melu lah. Lah turut mendesak KPU dan Bawaslu mengupayakan kemenangan 01. Ya mereka yang justru jadi pertanyaan sekarang tuh. Mengapa Bawaslu DKI memanggil Bang Ara sama Siskris terkait pelanggaran Pilgub DKI? Padahal setahu kita semua dalam proses pencalonan hingga coblosan keduanya ratau nimbrungi. Kok mau menyelidiki pelanggaran mereka? Ini jujur bagi Begawan ini. Ini isu yang malah selama ini kita nggak pernah ngerti nih. Sak ngertiku. Keduanya itu ngurus tugas masing-masing yang penting. Di kabinetnya Pak Prabowo, kok tiba-tiba mau dipanggil saja. Wes, kapan-kapan kita tak bahas sendiri. Nanti ndak nontonnya timnas di Piala ASEAN pada keganggu ini. Gimana hasilnya? Atau sekarang lagi babak kedua urung rampung mungkin ini. Timnas Piala ASEAN. Ya wes lah gitulah. Aku tak melu nonton bal-balan dulu timnas, mendukung timnas, gam-gam menang lah. Sudahlah, ridho. Semoga Anda ridho untuk kekalahan yang Anda alami di Pilkada DKI. Itu ya. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.